Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5665. Tidak heran dia tersipu. Boom. 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 Xia Xingchen menunjuk ke telapak tangannya dan menghancurkan monster di belakang Chu Feng berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah mangkuk porselen yang memancarkan cahaya putih muncul, dan mangkuk tembaga itu transparan, sehingga dapat terlihat dengan jelas. Mangkuk porselen menyelimuti Chu Feng, dan kekuatan dan formasi obat yang kuat mulai melebur ke dalam tubuh Chu Feng, menyembuhkan luka Chu Feng. Itu adalah harta penyembuhan, tapi hanya bisa digunakan sekali. Dan melihat Xia Xingchen saat ini, Chu Feng juga tahu bahwa dia tidak perlu memicu formasi pelindung, dan kemungkinan besar dia akan bisa lolos dari bencana ini. Pada saat ini, Xia Xingchen dikelilingi oleh kesombongan. Kesombongan itu indah, tetapi juga mengandung aura yang sangat kuat. Kesombongan itulah yang mengangkat kultivasi Xia Xingchen dari dewa sejati peringkat ketiga menjadi dewa sejati peringkat kelima. Hukum abadi langit, kamu tidak hanya mencuri token istana batu, tetapi kamu juga mencuri hukum abadi langit. Xia Xingchen, kamu sangat berani, kamu pantas mati. Pria tua botak itu, meski kepalanya diinjak, masih bisa melihat Xia Xingchen dengan jelas saat ini. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa dia sangat bingung. Bagaimana tidak panik jika hukum abadi surgawi yang lengkap diperoleh oleh orang luar? Orang tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seni surgawi langit. Semua orang di sekte surgawi langit telah mempraktikannya. Bagaimana kamu bisa bilang aku mencurinya? Oh, mungkinkah sekte surgawi langit, teknik abadi surgawi untuk sekte itu tidak lengkap? Tidak heran jika kultivasi saya terbatas sebelumnya, tetapi setelah berlatih buku teknik keabadian surgawi ini, itu benar-benar berbeda, kata Xia Xingchen. Xia Xingchen, kamu kurang yin yang dan aneh, tidak heran kamu ingin menghakimi sekte tersebut. Kamu telah melakukan kejahatan yang begitu serius, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah pria tua botak mengatakan ini, arogansi agung muncul dari tubuhnya, dan basis kultivasinya dinaikkan dari dewa sejati peringkat 5 menjadi dewa sejati peringkat 6. Boom! Boom boom! Tapi saat lelaki tua botak itu hendak bangun, Xia Xingchen menginjak tanah lagi dan tidak bisa bergerak. Saya melihat kesombongan Xia Xingchen melesat langsung ke langit, dan di mana dia bisa melihat di atas aula utama, ada bintang di seluruh langit. Penglihatan, seni abadi yang kuat, telah menghasilkan penglihatan. Ini di dalam aula utama, jika di luar aula utama, pemandangannya bahkan lebih spektakuler. Dalam hal ini, tingkat kultivasi Xia Xingchen telah ditingkatkan lagi, dan dia sudah berada di alam dewa sejati peringkat 6. Alam dewa sejati, peningkatan berkelanjutan dari basis kultivasi peringkat ketiga. Kamu telah mengolah seni abadi langit sedemikian rupa. Pria tua botak itu memiliki ekspresi yang rumit, terkejut dan ketakutan. Terkejut? Kalau tidak, menurutmu mengapa aku datang ke sini? Awalnya, rencanaku sempurna, tetapi seorang pengkhianat muncul. Karena itu, Xia Xingchen menatap pembantunya. Melihat hal tersebut, pelayannya juga menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan ingin kabur. Wow! Tubuhnya memang bergerak, tapi dia tidak bergerak keluar aula, melainkan terbang terbalik dan jatuh ke telapak tangan Xia Xingchen. Telapak tangan Xia Xingchen terkunci rapat di leher pelayan itu. Dia segera menatap pria tua botak yang diinjak-injak di bawah kakinya. Ini aku, pelayan, yang memberitahumu bahwa aku meninggalkan sekte surgawi dan keberadaanku. Dan kamu ingin serakah akan jasa, jadi kamu datang ke sini sendirian untuk menemukanku. Sayang sekali, kamu meremehkan kemampuanku. Xia Xingchen, kamu bajingan tua, meskipun kamu telah berkultivasi selama lebih dari 20.000 tahun.
Bagaimana basis kultivasi kamu dapat ditingkatkan secara paksa dengan mengandalkan bahan alami dan harta duniawi dibandingkan dengan milikku? Xia Xingchen berkata dengan sinis. Xia Xingchen, dalam hal bakat, lelaki tua itu memang jauh lebih rendah darimu, bahkan tuan yang lebih rendah darimu saat itu. Ingat, sekte langit surgawi saya memang mencoba yang terbaik untuk mengolah Anda, kata lelaki tua botak itu. Seni langit yang kamu kembangkan untukku semuanya tidak lengkap, jadi ini disebut berkultivasi dengan seluruh kekuatanmu. Xia Xingchen mencibir. Ya, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi jika kamu perhatikan dengan seksama, meskipun lelaki tua itu adalah orang dengan nama keluarga Qin, lelaki tua itu tidak mempraktikkan hukum surgawi yang lengkap. Hukum abadi langit yang lengkap hanya dapat dikembangkan oleh Tuan. Kamu memiliki bakat seperti itu, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk duduk di posisi tuan di masa depan. Sebenarnya, masih belum terlambat bagimu untuk berbalik sekarang, kata lelaki tua botak itu. Oh, apakah ini benar-benar sudah terlambat? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika Tuan Tanah tahu bahwa aku diam-diam telah mempelajari hukum surgawi yang lengkap, Tuan Tanah pasti tidak akan membiarkanku pergi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xia Xingchen, adalah anak berusia 3 tahun yang akan digunakan olehmu sepanjang waktu? Setelah Xia Xingchen selesai berbicara, kekejaman muncul di matanya, dan ketika dia melihat kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dia ingin menginjak-injak lelaki tua botak itu sampai mati. Hanya saja sinar cahaya di tubuh lelaki tua botak itu tidak hanya menghalangi serangan mematikan Xia Xingchen, tetapi juga memunculkan kekuatan teleportasi. Itu adalah... Pada saat ini, Xia Xingchen menyadari bahwa pada suatu saat, sebuah token batu muncul di tangan lelaki tua itu. Token batu bukanlah token untuk membuka formasi istana batu, tetapi juga merupakan harta karun istana batu yang memiliki kekuatan teleportasi. Xia Xingchen, hianati sekte langit surgawiku, tidak akan ada hari untukmu di dunia seni bela diri yang luas ini. Ada juga Chu Feng ini, dia pasti akan mati jika dia bergabung denganmu, bahkan klan naga totem tidak bisa menahannya. Suara lelaki tua botak itu bergema di aula, tetapi lelaki tua botak itu telah menghilang. Tapi Xia Xingchen tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, lelaki tua itu adalah kepala balai hukuman. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, statusnya sangat tinggi, jadi wajar jika memiliki harta karun yang lolos darinya. Jadi dia melihat pelayan di telapak tangannya. Kamu adalah seorang pelayan, tapi aku berbagi semua sumber daya kultivasiku denganmu. Jika aku tidak memperlakukanmu seperti ini, bahkan jika kamu berbakat, kamu tidak akan bisa berkultivasi hari ini. Aku memberimu segalanya, tapi kau mengkhianatiku. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kami memiliki hubungan selama ratusan tahun, tetapi kamu jauh lebih tidak setia kepadaku daripada teman kecil yang baru saja kutemui. Kau tahu betapa kecewanya aku. Tuanku, saya terobsesi dengan hantu. Saya minta maaf untuk Anda. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Pelayan itu memohon dengan air mata di wajahnya. Dan melihat pelayan seperti itu, mata Xia Xingchen juga sedikit terharu. Jika dia tidak memiliki perasaan yang nyata, jika dia tidak benar-benar mempercayainya, dia tidak akan memberitahu pelayan ini tentang meninggalkan sekte langit surgawi. Di dalam hatinya, dia sama sekali bukan pembantu, tapi saudara perempuan yang tumbuh bersama. Dia tidak tahu dia salah, dia hanya tahu dia akan mati. Beri dia kesempatan lagi, dia akan tetap mengkhianatimu, dan tidak akan memberimu kesempatan. Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar. Mangkuk porselen penyembuh telah menghilang, dan tubuh fisik Chu Feng telah pulih, meskipun masih sangat lemah, fondasinya belum rusak. Kamu benar, Xia Xingchen melirik Chu Feng, lalu segera memalingkan muka, tapi dia tidak melihat ke arah pelayan itu lagi. Setelah itu, saya melihat tangannya terkepal erat, dan dengan bunyi klik,
leher pelayannya dipelintir olehnya, dan dia meninggal di sini. Senior, bisakah kamu memberiku energi asalnya? Tanya Chu Feng. Bagaimanapun, itu adalah alam dewa sejati, dan asal-usul ini cukup harum bagi roh dunia. Berikan semuanya. Xia Xingchen tidak melihat ke arah Chu Feng, tetapi dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan tubuh pelayan itu ke arah Chu Feng. Begitu Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih wanita itu, dia langsung memurnikan wanita itu dan mengambil asalnya. Tapi Chu Feng memasukkan semua harta di tubuhnya ke dalam tas Qian Kun, berjalan ke Xia Xingchen, dan menyerahkannya ke Xia Xingchen. Senior, ini untukmu. Aku akan memberikan semua yang aku katakan, jangan menulis tinta denganku. Xia Xingchen melirik Chu Feng, lalu buru-buru berbalik, dan pada saat ini, pipinya juga memerah. Senior, aku benar-benar tidak menginginkan ini. Chu Feng datang ke Xia Xingchen lagi. Oh, bocah, apakah kamu sakit? Apakah kamu menginginkan sesuatu atau tidak adalah masalah lain? Bisakah kamu memakai pakaianmu dulu? Tidakkah kamu benar-benar menganggapku sebagai orang luar? Aku hanya beberapa ratus tahun lebih tua darimu, dan aku masih lajang. Berhati-hatilah karena aku akan menjadi binatang buas untukmu. Xia Xingchen tiba-tiba meraung keras, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik. Ah, maafkan aku hanya ingin menjadi narasumber, dan aku lupa bajuku dirobek oleh kepala botak itu. Chu Feng melihat ke bawah, menggaruk kepalanya dan tertawa canggung, hanya untuk menyadari bahwa meskipun tubuh fisiknya telah pulih, dia memang tidak mengenakan pakaian apapun. Menampilkan tubuhnya yang hampir sempurna di depan Xia Xingchen, tak heran dia tersipu. Jangan bicara tentang dia, aku tersipu saat melihatnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.